Amalan ini saya dapatkan ketika saya beriadah di salah satu tempatnya di Gunung Semeru waktu itu. Ketika saya di sana, saya mendapatkan sebuah isyarah atau petunjuk bahwa kunir itu adalah tanaman semula jadi atau tanaman obat yang bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Gimana kabarnya Kiai? Sehat? Saya bukan kiai, saya Mbah Din. Saya itu mau dipanggil apa aja, monggo dipanggil Kang ya senang, dipanggil Mbah ya senang, dipanggil apa aja enggak apa-apa. Ini jangan sembarangan ya. Beliau ini orang yang sangat berkarisma. Ya, luar biasa. Dan beliau ini wali. Saya bilang beliau ini sosok wali. Ya. Ini ya, bukan. Ini serius, dengerin dulu, Gus. Dengerin, ini yang bilang di samping Rasul loh ini. Jangan disekat dulu, teman-teman. Beliau ini Gus Samsudin ini adalah sosok wali. Ya, bagi saya ini wali. Sama tanya dulu nih. Jawab dengan jujur, Gus. Ini gak ada setting-settingan ini, jawab dengan jujur ini. Ya. Menurut Gus Samsudin dalam pelajaran selama ini, pengalamannya, terawangan itu apa? Coba. Jadi jangan berharap terbuka mata batinnya kalau batinnya sendiri itu belum hidup. Karena banyak orang yang ingin mata batinnya terbuka tapi batinnya sendiri belum hidup. Jadi kayak orang pengen berlari tapi berjalan aja belum bisa. Jangankan berjalan, duduk aja belum bisa. Jangankan duduk, merangkak aja belum bisa. Jangankan merangkak, untuk melumah tengkurap aja belum bisa. Kalau menurut saya ini terawangan sih menterawang. Jadi seni mengarahkan pikiran di luar dari batas wajar pikiran standar kita. Jadi keluar. Pun monggo kalau mau terawang saya monggo. Ini kan yang punya ilmu terawangan, saya tidak punya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover channel YouTube-nya Mbah Din dimanapun berada, dan untuk semua saudara-saudaraku viewer TikTok Mbah Din dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah. Amin. Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, amin. Bisa untuk beribadah, amin. Dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welasai Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya live di TikToknya Mbah Din ini. Niat saya untuk menyambungkan
tali silaturahmi. Jadi untuk panjenengan semuanya yang mau melihat, menonton saya, silahkan dilihat, ditonton, dan saya tidak minta apapun dari panjenengan. Jadi jangan sampean beranggapan saya meminta apapun termasuk koin. Jadi tidak perlu memberikan apapun kepada saya. Di sini saya hanya ingin menambahkan dan juga memberikan sedikit pengetahuan atau ilmu yang saya miliki, karena kewajiban kita sebagai sesama manusia untuk saling mengingatkan dan saling memberikan ilmu, walaupun bisanya hanya alif, hanya iqra, tapi sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat untuk saudara-saudara kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Saudaraku semuanya, ilmu itu ibarat seperti golok atau pisau yang apabila tidak pernah digunakan, tidak pernah diajarkan, lama-lama akan tumpul dan berkarat, pada akhirnya tidak ada gunanya. Ilmu itu semakin diamalkan, semakin kita berikan kepada orang lain, maka akan semakin bertambah dan bahkan akan semakin tajam. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita ketika mempunyai ilmu untuk kita ajarkan kepada saudara-saudara kita yang lain, memberikan tongkat kepada orang yang tidak bisa melihat, memberikan pakaian untuk mereka yang tidak berpakaian atau telanjang, dan memberikan makan untuk mereka yang kelaparan. Insya Allah itu semuanya sangat baik sekali. Nah, saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya akan sedikit memberikan sebuah ijazah, sebuah amalan untuk panjenengan semuanya. Apabila amalan ini nanti, ilmu ini nanti ada manfaatnya, semoga bisa menjadi pahala untuk saya untuk ketika nanti sudah meninggal, atau untuk anak dan istri saya. Amin ya robbal alamin. Atau untuk keturunan saya. Amalan ini saya dapatkan ketika saya beriadah di salah satu tempatnya di Gunung Semeru waktu itu. Ketika saya di sana, saya mendapatkan sebuah isyarah atau petunjuk bahwa kunir itu adalah tanaman semula jadi atau tanaman obat yang bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit. Yang terpenting kunir itu dikawinkan dulu, atau bahasa Jawanya itu dinikahkan dulu, dikawinkan dulu, atau secara ilmu hikmahnya dimesrakan dulu Nur Muhammadnya. Jadi sebelum menggunakan kunir sebagai obat, maka perlu dibangkitkan dulu Nur Muhammad yang ada pada kunir, sehingga bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit yang ada di dalam diri seseorang. Perlu untuk kita ketahui, dari zaman dahulu orang tua kita, leluhur kita, apabila melahirkan atau luka, terkena senjata tajam maupun luka yang lainnya, itu yang pertama dicari adalah kunir. Biasanya untuk orang yang melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan, dipotong pusarnya, itu diolesi dengan kunir. Kunir bukan hanya tanaman antiseptik atau supaya luka itu tidak infeksi, itu kalau secara kedokterannya, karena kunir itu mengandung antiseptik supaya kuman itu tidak sampai masuk ke dalam luka tersebut. Tetapi kunir juga adalah tanaman semula jadi. Lalu bagaimana caranya untuk membangkitkan Nur Muhammad yang ada pada kunir tersebut? Ini adalah ijazah dari guru batin saya, yang beliau menyampaikan kepada saya bahwa untuk membangkitkan Nur Muhammad yang ada di dalam kunir supaya
bisa untuk menghilangkan berbagai penyakit, baik itu penyakit dohir maupun penyakit batin. Penyakit dohir seperti mah, seperti sakit paru-paru, sakit jantung, sakit kepala, sakit mata, sakit hidung yang selalu mis-misan, dan juga sakit di bagian hati yang biasanya sering sekali terjadi pada saudara-saudara kita. Untuk berbagai macam penyakit menahun, dan juga untuk menghilangkan penyakit batin seperti halnya gampang marah, gampang sedih, gelisah atau depresi, atau bahkan penyakit-penyakit gangguan sihir, baik itu gangguan sihir karena tanah kuburan atau karena gangguan sihir yang menggunakan media foto, ataupun gangguan sihir yang menggunakan kekuatan angin seperti puhul atau khut, atau bahkan gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh ketempelan. Jadi perlu untuk diketahui, penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama karena ain atau pujian yang tidak menyertakan asma Allah, itu biasanya sakitnya di bagian muka. Ini diagnosisnya ya, diagnosisnya seperti itu. Jadi penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama ain itu di bagian muka, karena memang muka ini yang sering dipuji. Jadi ketika seseorang sakit di bagian mukanya, itu biasanya karena ain. Yang kedua penyakit karena ketempelan, itu biasanya di bagian dada. Nah, penyakit tempelan itu bisa karena nasab atau keturunan, bisa karena tempat, bisa juga karena kurangnya taat ataupun maksiat. Kalau nasab itu keturunan, biasanya kalau orang tuanya punya penyakit gula darah, anaknya mudah sekali terkena penyakit gula darah dan lain sebagainya. Kalau karena tempat, bisa jadi tempat itu sering dibuat bertengkar suami istri, atau dalam keluarga sering bertengkar sehingga hawanya panas. Panas itu mengundang syaitan. Dan yang kedua bisa juga karena pernah ada yang keguguran di rumah tersebut, ketrekan, atau juga pernah ada yang gantung diri di situ, atau rumah tersebut rumah tusuk sate dan lain sebagainya. Ada juga penyakit karena tidak taat, atau bisa juga karena maksiat. Nah, itu karena ketempelan, biasanya sakitnya di dada. Kalau sihir sakitnya itu di bagian tulang belakang atau di kepala. Nah, untuk semua saudaraku, itu adalah penyakit gangguan karena tempat, nasab, kurang taat maupun maksiat. Jadi tidak semua penyakit non medis itu karena sihir. Nggih sayang. Bapak ini ayah. Iya. Ayah. Oh, cium dulu ya. Nah, bentar. Oke. Jadi untuk membangkitkan Nur Muhammad yang ada pada kunir, lalu digunakan nggih sayang. Oh, kacang itu namanya. Jadi untuk berbagai macam penyakit, baik itu penyakit menahun ataupun baru, bisa dengan menggunakan media kunir. Bisa menggunakan media kunir. Lalu bagaimana caranya membangkitkan Nur Muhammad yang ada pada kunir untuk berbagai macam penyakit? Pertama, kunir segini, ini kunir segini aja. Ya, ini kunir. Lalu kunir ini diparut. Setelah diparut, ambil airnya ya, bukan dicampur dengan air. Ambil airnya. Setelah itu bacakan 17 kali sholawat. Setelah itu diminumkan pada yang sakit. Insya Allah berbagai macam penyakit hilang. Untuk penyakit menahun, kunir segini diparut, ambil airnya, lalu setelah itu masukkan di kelapa muda, tambahkan madu, boleh madu, yang penting madu murni. Kalau saya menggunakan ini, terus setelah itu dibakar. Ketika membaca, baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, lalu diminumkan untuk orang yang sakit. Katanya nggak jadi. Ya udah. Mak.
Kunyit ya. Di HP-nya jenengan dimatikan dulu ya, berisik ya. Mama ada epot-epot. Nggih. Nggih, ngoten ya. Nah, monggo yang mau bertanya silahkan naik di sini. Kalau mau naik monggo. Kalau ada yang mau naik bertanya-tanya, monggo kita bisa Boleh-boleh. bersilaturahmi nggih. Saya tak minum madu dulu biar tambah seger. Madu itu adalah obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Madu ya, bukan cari madu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang mau masuk monggo. Handoko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Gimana kabarnya Kiai? Sehat? Saya bukan kiai, saya Mbah Din. Oh, nggih, batin. Kalau saya Mbah Din. dipanggil Saya sudah terbiasa manggil jenengan. Lihatnya Gus ya. Gimana mau Mbah itu gimana perasaan saya itu? Tapi ya nggak apa-apa lah, terserah. Masya Allah, makasih banyak. Jangan di give dulu ya. Saya pingin ini beliau ini kita sedikit ratakan karena melihat auranya berbahaya misalnya. Auranya berbahaya. saya itu mau dipanggil apa aja monggo, dipanggil Kang ya senang, dipanggil Mbah ya senang, dipanggil apa aja enggak apa-apa. Nggih, nggih. Nggih, nggih, guru Badin. Masya Allah. Ini jangan sembarangan ya, beliau ini orang yang sangat berkarisma. Ya, luar biasa. Dan beliau ini wali. Saya bilang beliau ini sosok wali. Ya. Wali-wali Ini iya, kamu maka bukan. Ini serius, dengerin dulu, Gus. Dengerin ini yang bilang Ki Sambung Rasul loh ini. Jangan disekat dulu, teman-teman. Beliau ini Gus Samsudin ini adalah sosok wali. Ya, bagi saya ini wali. Wali murid maksudnya, Gus. Iya, saya wali murid. Oke. Bang Sabri, ketawanya nggak enak, Bang Sabri. Nanti saya sandat loh, Bang Sabri. Gus, ini kan saya saya ini terawang-terawangan. Saya sekarang lagi kepingin terawang-terawang. Jadi setiap saya live itu saya terawang-terawang sampai dirasain dibilang saya wah nggak apa-apa. Sampai akhirnya saya bilang ya bersama pakar terawang internasional Ki Sambung Rasul. Ya, biar tambah baper. Nggak apa-apa. Nggak Biasanya masalah. yang diterawang apa? Nah, kalau saya kan rawangnya ya, ini mohon maaf ini ya, Nak. Saya sudah bilang sebatas hanya hiburan. Saya ingin menghibur kalian semuanya. Ya, yang jelas yang saya terawang bukan dompet, bukan ATM, bukan istrinya atau pasangannya, bukan. Tapi energi di luar dari dirinya, yaitu kegaiban. Nah, itu Gus. Itu yang sering saya terawang. Nah, saya mau tanya dulu ini. Untuk Gus Samsudin yang ganteng, yang berkarisma luar biasa, yang banyak digandrungi oleh kalangan janda dan perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Saya mau tanya dulu nih. Jawab dengan jujur, Gus. Ini nggak ada setting-settingan ini, jawab dengan jujur ini. Ya. Menurut Gus Samsudin, dalam pelajaran selama ini, pengalamannya, terawangan itu apa? Coba. Iya. Mumpung dia naik ya, toh kita tanya ini. Coba. Iya. Jadi sebelum saya membahas tentang terawangan, saya ingin menyampaikan dulu bahwa saya itu tidak bisa terawangan. Jadi kalau menurut saya pribadi itu bukan terawangan. Kalau menurut saya itu adalah ide atau sebuah khawatir atau petunjuk gitu. Nah, tinggal petunjuk itu dari mana gitu. Tinggal petunjuk itu dari mana. Itu kan biasanya munculnya di dalam hati kita. Jadi bukan seperti yang dikira oleh banyak orang bahwa
terawangan itu terlihat dengan mata dohir itu bukan, tapi dengan mata batin. Nah sekarang kalau mau melihat dengan mata batin, apakah batinnya sudah benar-benar hidup, kan begitu. Jadi jangan berharap terbuka mata batinnya kalau batinnya sendiri itu belum hidup, karena banyak orang yang ingin mata batinnya terbuka tapi batinnya sendiri belum hidup. Jadi kayak orang pengen berlari tapi berjalan aja belum bisa. Jangankan berjalan, duduk aja belum bisa. Jangankan duduk, merangkak aja belum bisa. Jangankan merangkak, untuk melumpah tengkurap aja belum bisa. Jadi ada seseorang itu yang pengen berlari tapi berjalan aja belum bisa. Ini kan berbahaya. Padahal ada proses-prosesnya. Yang pertama belajar dulu untuk tengkurap, kan begitu. Belajar dulu untuk duduk, belajar dulu untuk merangkak, belajar dulu untuk berjalan, baru berlari. Sama halnya ketika kita belajar ilmu hikmah atau ilmu terawangan, lah bahasa gaulnya Ki Sambung Roso. Itu yang pertama kita harus mau menghidupkan batin. Lalu bagaimana cara menghidupkan batin? Yang pertama harus mau memberikan makanan batin. Dan makanan batin itu sendiri adalah dzikirullah atau dzikir mengingat Allah. Dan dzikir sendiri itu ada porsinya, bukan hanya ketika sesuatu hal didikirkan, karena dzikir itu ada porsinya. Nah yang tahu porsinya supaya nggak berlebihan atau supaya nggak gila, itu harus ada mursidnya, harus ada gurunya. Jadi ya ketika ingin mata batinnya terbuka, yang pertama harus mau memberikan makanan batin. Makanan batin itu adalah dzikir. Yang kedua, tidak boleh melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin, seperti berbohong, menipu, marah-marah, merasa diri paling baik, menjelekkan orang lain, dan lain sebagainya. Sesuatu hal yang bertentangan dengan batin itu tidak boleh dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus mau mengikuti batin. Sebagai contoh, ketika kita ingin sungkem kepada orang tua, itu harus segera dilakukan tanpa berpikir, oh kita ini sudah dewasa, sudah tua, orang tua kadang marah dan sebagainya, tapi harus segera dilakukan. Jadi untuk membuka mata batin itu ada 3 hal, yaitu yang pertama memberikan makanan batin, tidak melawan batin, dan yang ketiga harus mau mengikuti batin. Dan itu semuanya ada mursidnya, harus ada gurunya. Ngoten nggih. Oh siap. Nggih. Siap, nanti saya keluar. Nggih. Di Sambung Roso saya sampaikan bahwa membuka mata batin itu menurut saya bukan seperti apa yang disampaikan melihat dengan mata dohir, tapi dengan mata batin. Seperti halnya ketika air yang bening, maka bisa memantulkan yang ada di depan. Nah untuk membeningkan hati itu salah satunya dengan dzikir, dan dzikir yang paling bagus menurut saya adalah sholawat. Karena sholawat itu bukan hanya memasukkan tetapi juga membersihkan. Makanya jangan heran ketika orang yang banyak mengamalkan sholawat itu akan tahu apa yang mau dibicarakan oleh orang lain, walaupun orang lain itu belum berbicara. Ya, Itu luar saya biasa. sering menemui kiai-kiai yang seperti itu. Saya sering menemui kiai-kiai yang seperti itu. Nah, untuk bisa benar-benar seperti itu, biasanya melalui dengan 3 metode kalau di dalam ilmu hikmah itu, yaitu pertama dzikrul asma, yang kedua dzikrul sifat, dan yang ketiga ada dzikrul dat gitu. Yaitu yang pertama ta'abud, taqarrub, dan tajalli. Nggih. Dan untuk terawangan saya sendiri sama sekali belum bisa. Oke. Tapi saya melihat jenengan itu bisa sebenarnya. Kan jenengan sakti, sosok sakti yang dikenal masyarakat selama ini di dunia per-YouTubean. Saya merasakan sih seperti itu. Makanya saya merasa kepingin nih. Ya kalau dibilang tes itu ya nggak ngetes, nggak. Cuman kan ini kan edukasi. Nah, jadi jujur teman-teman semuanya, sedulur Sambung Roso semuanya, jangan baper. Saya sama beliau ini saat ini ya, jangan baper ya. Saya kepingin menghibur kalian aja. Ya, menghibur dan edukasi. Pastinya edukasi dari sosok seorang Gus Samsudin, yang dimana beliau ketampanannya luar biasa,
ya, sampai istrinya terkintil-kintil karena mungkin punya ilmu pelet, saya nggak tahu. Ya, dan beberapa waktu yang lalu istri beliau sampai minta tolong saya, "Ini gimana ini, saya dirugi aja, takutnya saya dipelet sama Gus Samsudin," gitu kan. Saya rasa saya bilang sama Umi, enggak, jenengan memang ya itulah Satu karisma caranya Gus Samsudin. supaya istri itu cinta atau taat kepada kita. Kuncinya cuma satu rahasianya. Ketika kita pengen istri kita itu taat kepada kita, itu yang paling utama, kita taat kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah, pasti istri akan taat kepada kita. Kalau kita pengen istri kita itu cinta kepada kita, maka kita harus benar-benar cinta kepada Allah. Nanti istri akan benar-benar cinta kepada kita. Kalau kita ingin istri kita benar-benar nurut kepada kita, maka kuncinya kita harus benar-benar nurut kepada Allah. Itu adalah kunci utamanya. Apa, Bang Sobri? Hah? Oh, dites. Dapat dia, beliau dites Rawangan. Iya. Oh, katanya Bang Sobri tes katanya. Wah, Gus Samsudin disuruh ngetes sama Bang Sobri. Waduh. Ya boleh. Nah, oke, boleh, nggak apa-apa, itu udah bagus. Tes, Pak Ustadz. Oke, udah bagus ya. Kan beliau luar biasa, katanya ilmu biar enggak ini kan ya teman-teman, kita bahas masalah terawangan nih teman-teman. Ya, sedulur samurasa semuanya. Mumpung beliau yang ganteng sekali ini wujud di room kita, kita coba beliau, siapa tahu dengan hiburan ini beliau bisa membuktikan terawangan yang diceritakan tadi apa. Kalau menurut saya ini terawangan sih menterawang. Jadi seni mengarahkan pikiran di luar dari batas wajar pikiran standar kita. Jadi keluar. Nah, bisa menembus batas dari mata zahir. Nah, itu terawangan. Tapi ada pula yang mengatakan yang lain, ya whatever lah, ngomong apapun whatever. Insya Allah, whatever. Tapi gini, Gus, ya ngapunten ya, laki-laki nanti saya gak enak. Saya bolak-balik juga dibully sama lover jenengan. Masalah Sambung Roso ini nantang ngetes. Nah, ini saya nggak niat ngetes, tapi Bang Sobri tadi bilang, coba terawangannya Ustadz, katanya gitu. Gitu, katanya gitu. Oke, nanti dulu. Boleh saudaraku, boleh seperti itu. Tapi kira-kira enggak apa-apa Gus. Saya kan nggak enak ini. Selama ini saya lihat komentarnya soalnya gitu. Saya di tukang tes. Ya, Gus Samsudin kan tahu sendiri. Sambung Roso itu orangnya nggak tadi ngaleng-ngaleng seperti. Tapi ini saya enggak. Ini Bang Sobri tadi ngomong gini, ayo tes. Itu tes. Nah, ini terawangan. Kira-kira Gus Samsudin nanti seandainya saya ingin buktikan beliau bisa untuk terawangan, berkenan nggak? Ini saya nggak bisa maksa, nggak enak saya. Kalau maksakan nggak enak ya sedulur. Segala hal yang dipaksa itu jadinya nggak baik. Gini aja. Jenengan kan yang bisa terawangan. Monggo jenengan kalau mau terawang saya monggo. Jenengan aja yang punya ilmu, saya kan nggak bisa. Luar biasa. Ini jenengan kan guru luar biasa. Saya nggak punya murid. Jenengan ini sosok yang ini rendah hati. Gus Samsudin ini jangan salah. Beliau itu sosok yang rendah hati sedulur. Makanya ketika saya diajak ngobrol tentang beliau, bagaimana beliau dulu itu, ya waktu masih viral itu, saya nggak nanggepin. Saya bilang urusan masing-masing. Karena tadi kembali lagi, sebaik-baik manusia ada jeleknya, sejelek-jelek manusia ada baiknya, kecuali Nabiullah, wali-waliullah. Nah, kalau orang-orang kayak kita ini, ya banyak jeleknya, terutama Ki Sambung Roso. Kalau Gus Samsudin pasti banyak bagusnya lah. Apalagi kan jelek dari apa yang disangkakan orang. Makanya saya terlalu jelek, saya nggak mau ngomongin jeleknya orang. Pun monggo, kalau mau terawang saya, monggo. Jenengan kan yang punya ilmu terawangan, saya nggak punya ya. Monggo. Kan harusnya siapa? Beliau ya. Iya, harusnya Gusnya. Kan Bang Sobri kepingin beliau yang luar biasa ini. Betul. Tes terawang ya. Tes terawang.
Nah, kalau ada di lokasi ini ada, silakan. Saya nggak ngomong ini ya dari awal Gus ya. Kalau tahu mungkin ada pusaka atau apalah yang dapat sasmita gaib dari Gus Samsudin, monggo Gus Samsudin. Iya, jadi saya nggak perlu di luar dari yang ada di sekitar panjenengan. Di dalam diri panjenengan aja ada pusakanya kok, harus nyari di luar diri panjenengan. Tuh. Hebat banget apa? Sakti. Pusaka. Iya, kalau saya bilang ke teman-teman ya, pusaka, Allah memberikan pusaka setiap orang. Yaitu apa? Hati kolbu. Ya benar lah Gus, ya benar, 100% benar itu. Pusakanya kolbu. Bukan itu. Apa? Ada benar-benar wujud sebuah pusaka seperti payung gitu. Kalau di Ini sini Gus, jenengan pun halu. Ini ruang, ini bukan ruang halu ya. Yang real, yang realita aja. Ya jangan halu. Ini balik lagi Gus Samsudin kayak dulu ini. Aneh-aneh. Ya kan, makanya saya ini penasaran sama beliau itu pengobatan unik. Ini lagi di luar nalar lagi. Katanya bukan hati, pusaka. Bagi saya pusaka di dalam diri setiap manusia itu iya, memang iya. beda lagi gimana? Apa? Jenengan Iya, memang di dalam hati kita itu, di dalam jiwa kita itu, di dada kita itu ada kolbu, ada fuad. Tapi yang saya sampaikan ini tadi sesuai dengan apa yang jenengan pertanyakan tentang pusaka. Pusaka itu nggak perlu di luar dari tubuh jenengan, di sana, di mana. Di dalam tubuh panjenengan aja ada pusakanya, semacam payung. Jadi payung itu maksudnya itu untuk memayungi orang-orang, untuk menjadi semacam guru lah gitu. Sampean itu ditakdirkan jadi guru. Masya Allah, sampai itu bisa kalau ngomong Gus, ini serius. Orang dalam saya ada pusaka. Mau bilang saya halu terserah, tapi yang saya lihat semacam itu. Ya memang halu ya, tuh banyak komentar halu. Siang bolong, ini udah malam Gus. Malam-malam dilarang halu. Kita ngomong realitanya aja gitu. Masalah terawangan sampean dengan terawang saya. Gini, sampean nggak usah terlalu banyak omong ya. Nggak bagus. Sekarang gini aja loh. Kita buktikan saja. Saya bukan ilmu terawangan. Kalau si saya ini menurut saya adalah ilmu khawatir atau khotirah, petunjuk dari Allah menurut saya. Jadi menurut saya itu adalah petunjuk. Jadi khotirah itu, khawatir itu ada 4. Makanya ada orang yang dapat feeling atau bisikan itu dari sampai membunuh orang itu dari setan, khotirah syaitaniyah. Kalau ini saya rasakan dari khotirah robaniyah. Jadi sekarang gini aja, kita buktikan saja. Saya buktikan, panjenengan percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi saya akan coba masuk ke rohaniyah panjenengan untuk mengeluarkan sebuah pusaka yang memang diberikan ke jenengan dari leluhur panjenengan sendiri. Jadi Masa Gus? Serius ini? Saya Juarius. Ini ada sebuah pusaka. Ada sebuah pusaka yang memang saat ini masih di alam ruhaniyah, yang masih ada di alam gaib, yang sebenarnya pusaka itu selalu bersama jenengan. Pusaka itu berbentuk seperti payung. Jadi besi yang ada seperti atasnya seperti payung. Itu kalau di sini memang ada, namanya di Om Yang Jimbe. Itu ada yang jenisnya sama seperti ini. Keris Om Yang Jimbe itu sebenarnya bukan pesugihan, tapi adalah doa dalam bentuk sarana. Di situ juga ada payungnya atau pohon beringin yang memang supaya untuk mendoakan dan juga untuk mengayomi orang-orang begitu. Sudah, sekarang kalau jangan nggak percaya nggak apa-apa, saya buktikan dulu. Saya buktikan. Ini, siap. Jangan mau buktikan di dalam saya ada pusaka. Iya. Kan saya tohirkan dari sini. Saya tohirkan lewat diri panjenengan. Jangan heran. Jangan heran. Iya. Bahaya nanti seperti ada energi yang kuat keluar dari dalam tubuh panjenengan. Boleh percaya, boleh enggak. Boleh menganggap saya halu, boleh. Atau anggap ini hiburan, atau ini sampai anggap apa, terserah wis. Saya mau buktikan itu. Ini saya menggunakan asma Allah. Jadi jangan main-main dengan ini. Jangan main dengan asma ini. Ini bukan untuk
apa namanya hiburan. Ini untuk benar-benar untuk suatu hal yang real ya. Siap. Siapa nama ibu kandungnya? Ibu kandung saya Sri Restio Hardia. Cocok itu. Memang ada sanatnya. Ada nasabnya, turunan. Nggih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya terpejam, tangannya pegang di dada. Hah? Tangannya megang di dada. Tangannya Dada. megang di dada. Siap. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayhosa kulaini ya kutuba rabbani ya khausa somadoni ya mahmubah subhani ya muhyidi aba muhammadin sayyidina sa'abdul qadir jailani agisni wa amidani fi qada'i hajati wa yaqadiyal hajat wa yaqadiyal hajat ya Allah ya Rabbi. Saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Sa'abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah wujudkan ya Allah pusaka gaib yang ada di dalam tubuh Kisambung Rojo. Bismillah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Sir Allah, zat Allah, sifat Allah, wujud Allah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Masih bilang halu. Keren. Masih bilang halu. Iya, modelnya kayak payung, Bos. Bener, Bos. Mas, gimana, Bang Sobri? Masih bilang halu. Iya, Coba, iya. masih bilang halu kayak gitu. Ini payung teduh ini namanya, Gus. Masya Allah. Iya, masih bilang halu. Ya kalau orang awam kan ya bilangnya halu. Kan haknya dia bilang halu, Gus. Ini nggak yang bilang halu. Ya kalau nyata gini saya bilang enggak lah. Iya, tadi kan jenengan yang bilang halu, makanya saya tanya. Bukan, masih saya bilang yang halu. bilang, Gus. Komentar tadi yang bilang gimana? Kalau saya ini bilang tadi halu. percaya sama jenengan. Siap, saya percaya. Jenengan sakit. Wes sekarang gini aja wes, nggak usah lelet-lelet. Kalau kamu tuh bilang tadi jenengan itu bilang bisa terawangan, bilang kayak gitu kan. Monggo sekarang terawang saya kalau kamu bisa. Kalau jenengan bisa. Jangan marah gitu tong, Gus. Enggak, Saya mau soalnya bilang halu, terus saya Luar tanya, bilang halu enggak itu loh. Coba Yang bilang bisa halu. terawangan, bisa bilang terawangan, coba. Bisa nerawang enggak sih? Atau cuman ngomong doang? Mohon maaf nih, Gus. Ya, ini bukan riak, bukan apa. Jangan karena artis, jadi cuman entertain saja. Karena jenengan itu artis, jadi entertain. Jangan-jangan cari uang di TikTok. Ya cari uang. Kan nggak apa-apa, emang saya salah suruh nyari uang di TikTok, nggak apa-apa, yang ngasih ya ikhlas kok. Ya, Oke, gini deh. Saya ingin tahu, sampean ini cuman halu, sampean itu cuman entertain karena sampean artis atau beneran kayak gitu loh. Jadi jangan sok-sokan. Saya pengen tahu aja. Ojo nesu-nesu, kok cepet tuwe. Ini bukan marah. Tadi kan sampean bilang saya halu. Siap. Ya kan? Saya kan nggak marah toh dibilang halu. Terus sekarang saya bilang jenengan, zaman itu cuma entertain biar dikirain sakti, terus terawang-terawangan biar dapat uang dari TikTok, atau bisa beneran gitu loh. Aduh, Gus. Oke. Bismillah. Gimana? Saya coba ya, saya terawang ya. Nah, hiburan, jangan baper. Coba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Surgoy, jagat, kowabe, wujud. Gus, saya izin masuk di ruangan salah satu jenengan ya. Mohon maaf ya, saya izin ya. Ruangan apa? Di tempat sampean saya izin, jangan ditutup dulu pagernya, tolong dibuka.
katanya saya boleh nerawang. Tolong dibuka dulu. Allah Nah, itu. Oke, siap. Monggo. Ruangan apa? Ada satu kubangan air ya di satu tempat ruangan di tempat sampean itu, jenengan itu. Terus di situ saya melihat ada dua, kalau nggak dua ada satu kendi ya hitam, dan dijajar di sekelilingnya itu ada 17 pusaka ya. Saja 17 kelilingnya itu di tengah-tengah itu ada kubangan air, nggak tahu itu kolam atau apa, dan ada pusaka satu mandau ya. Bentar Gus, bentar. Coba, itu berdiri semua. Sekarang posisi berdiri semua. Saya coba sentil mandau yang berdiri itu, saya coba sentil ya. Biar ada kebenarannya. Tapi wallahu alam shawab ya, kalau saya salah ya namanya memang hebatan jenengan kok. Saya kan nyoba nih. Bismillah. Hebat. Allah yang hebat, Allah yang sakti. Oke, Gus, kalau boleh tahu bener nggak ada ruangan itu di tempat jenengan, ada ruangan, ada kayak kolam kecil di ruangan jenengan, terus ada 17 pusaka, dan saya lihat seperti ada kendi. Nah, itu ada mandau. Saya turunkan mandau itu, bener nggak? Coba, boleh nggak dicek? Ngapunten. Sini Boneng. Ngapain sukmanya ke sini? Mau ngintip saya sama istri. Kan saya udah izin jenengan tadi. Coba Gus, biar nggak ada dusta di antara kita. Boleh nggak? Kalau enggak, wah tak ikat sukmamu di sini. Tenang Gus, coba saya pingin tahu. Kita coba, bener nggak? Ada nggak ruangan seperti itu? Coba. Nggak ada. Wah, Gus, coba lah. Kalau saya salah nggak apa-apa. Saya harus belajar lagi sama Gus Samsudin. Gitu. Nggak ada. Nggak ada. Wah, gimana Gus Samsudin, Bah? Coba. Bener nggak ada nggak, Pak? Coba Gus dibawa kameranya. Saya pengen ngerti. Ini bahaya nih, ruang ritual Gus Samsudin yang model apa ini? Penasaran saya. Kamu aja udah datang ke situ, ngapain saya tunjukin? Lah kan supaya penonton bisa tahu. Mandonya saya turunkan, Gus. Saya jatuhkan. Nanti malah dikira settingan saya kah? Wes biar yang ngomong settingan, biar kita hiburan menghibur kok, biar anggap hiburan Gus. Nggak apa-apa Gus. Iya. Ya wis. Iya coba Gus. Ini ya, tak kasih tahu. Ini adalah kamar saya sebenarnya. Ini kamar saya. Oke, siap. Ini kamar saya. Nah ini kamar saya, ini spesial buat Kisambung Roso yang sukmanya kesini. Ini kamar saya. Ya. Itu foto saya. Itu foto abah saya. Nah di dalam kamar saya itu memang ada sebuah ruangan yang cuman saya sendiri yang boleh masuk. Nah, oke. Ini dalam ruangan saya. Ini kamar saya ini. Nah di dalam kamar saya itu memang ada buat saya kungkum. Kalau malam saya kungkum di sini. Nah ini tempat kungkum saya. Nah ini tempat kungkum saya. Betul. Wah, kamu rasanya kurang ajar emang ngomong iki. Kan saya udah izin sama jenengan. Kalau orang Surabaya bilang kayak ngono jere ini. Lah ini, iya memang gini. Ini adalah tempat kungkum saya, ini ruangan khusus saya. Di sini ada tempat saya kungkum, ini air kungkum. Terus di sini memang ada 17 bener nggak itu? Iya. Ini kendi. Nah, tuh. Kendi. Tuh. Dan ini memang alhamdulillah. Keris saya di sini memang ada 17, itu bisa dihitung. Jadi kalau dihitung itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Itu keris saya ada 17. Dan memang ini ada mandau saya ini. Mandau saya itu biasanya berdiri. Ini kenapa jatuh ini boneng ini? Kurang ajar dia. Alhamdulillah Gus. Ya beres kamu. Sini nanti saya tutup dulu gerbangnya. Assalamualaikum. Oke. Enggak beres orang ini. Kan saya udah izin tadi. Tadi udah izin. Enggak main lagi, males aku.